Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak ibu pastinya sudah siap untuk belajar kan? Nah, sekarang kita akan membahas tema 1 tentang hidup rukun. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga dengan kita berdoa tadi, proses belajar hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita masuk ke tema 1, hidup rukun. Nah, di sini bisa sama-sama kita lihat. Pada gambar diperlihatkan ada anak laki-laki yang sedang duduk berdua. Dan di gambar selanjutnya ada anak laki-laki dan anak perempuan yang sedang belajar. Di gambar yang ketiga ada anak laki-laki berdua yang sedang bermain sepeda. Dan di gambar yang terakhir ada warga yang sedang melaksanakan kerja bakti. Nah, gambar di samping menunjukkan beberapa kegiatan yang mencerminkan hidup rukun. Kita masuk ke subtema 1, yaitu tentang hidup rukun di rumah. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di gambar diperlihatkan sebuah keluarga dengan anggota keluarganya, ayah, ibu, anak perempuan, dan juga anak laki-laki yang sedang berbicara dan bercerita dengan anggota keluarganya, terutama dengan ayahnya. Si anak laki-laki seperti gambar sedang berdiskusi dengan ayah dan ibunya. Nah, seperti gambar di atas sama-sama kita lihat bahwa keluarga tersebut hidup rukun dan damai. Kenapa ibu bisa bilang begitu? Karena mereka saling bercerita dan juga bertukar pikiran. Nah, itu memperlihatkan contoh hidup rukun di rumah. Nah, anak-anak ibu, kita akan menjawab pertanyaan di buku tematik anak-anak ibu semua. Pertanyaannya yaitu, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan selalu terjaga di rumah? Nah, Kakak Siti pun menjawab, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling menyayangi semua anggota keluarga, baik yang tua maupun yang muda. Dan adik Udin pun menjawab, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku selalu menghormati ayah, ibu, dan juga kakak. Pembelajaran 1. Ayo mengamati. Simaklah cerita di bawah ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, di cerita tersebut bisa sama-sama kita lihat bahwa di keluarga mereka terjadi dan terjalin suasana yang damai dan juga rukun. Nah, pada teks anak-anak ibu bisa lihat kan ada tulisan yang dimiringkan, yaitu pada kata buah tangan dan juga buah hati. Nah, kata buah tangan dan buah hati ini disebut dengan ungkapan. Nah, contoh kata ungkapan pertama yaitu buah tangan, artinya oleh-oleh. Dan yang kedua yaitu buah hati, artinya anak-anak. Ayo berlatih. Anak-anak, ayah membawakan buah tangan. Nah, si adik Udin menjawab, "Hore, ayah membawa 2 buah tangan." Dan kakak Mutiara pun menjawab, "Iya dik, ayah membawa 2 buah tangan." Kita harus saling berbagi ya.
Nah, kita lanjut ya ke halaman selanjutnya, yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, kita harus menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Pasti jawabannya sangat banyak kan? Pertanyaan kedua, bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Tentunya harus kita susun dengan rapi. Selanjutnya, ayo berlatih. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 1 puluhan maksudnya 10. 50-an sama dengan 50. Nah, 50-an artinya 50. Di tabel kita lihat ada 5 kelompok buku. Yang satu kelompoknya terdiri dari 1 puluhan. Berarti dalam kotak pertama ada 50 buku. Pada kotak kedua hanya terdapat 7 buah buku saja. Nah, lanjut ya anak-anak ke contoh soal selanjutnya. Pada kotak pertama terdapat 7 kelompok buku. 7 kelompok buku artinya 70. Dan di kotak kedua terdapat 7 buku. Jadi 70-an sama dengan 70 dan banyak buku ada 77. Kenapa hasilnya bisa jadi 77? Karena pada kotak 1 ada 7 kelompok buku. Yang mana tadi sudah Ibu bilang kalau satu kelompok buku terdiri dari 10 buah buku. Jadi kalau 7 kelompok buku artinya ada 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Yang hasilnya adalah 70. Dan di kotak selanjutnya ada 1 susun buku yang isinya 7 buah buku saja. Jadi 70 ditambah dengan 7 hasilnya adalah benar 77. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. 1 kubus satuan. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Jadi kalau ada 1 gambar kubus itu dibaca satuan. 1 kubus dibaca satuan. Satuan contohnya yang mana? Nah, iya ada 1, 2, 3, sampai 9 itu dibaca satuan. Nah, anak-anak Ibu, kalau 1 kubus satuan berjumlah 1, jadi 1 kubus puluhan berjumlah berapa? Nah, benar, karena 1 kubus satuan adalah 1, jadi 1 kubus puluhan berarti 10 buah. Nah, seperti yang sudah ada di gambar, hitunglah jumlah kubus satuan berikut. 10 kubus dibaca puluhan. Contoh puluhan ada 10, 20, 30, 40, 50, dan sampai 90. Nah, di samping kita lihat ada kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Nah, selanjutnya ada yang namanya kubus ratusan. Kubus ratusan itu yang mana sih, Bu? Nah, kubus ratusan ini terdiri dari 10 kubus puluhan. Karena 1 kubus puluhan dibaca 10, jadi kalau 1 kubus ratusan itu terdiri dari 10 kubus puluhan. Nah, coba anak-anak Ibu hitung kubus tersebut ada berapa buah? Nah, benar, ada 10 susun kubus. Nah, 10 susun kubus ini berapa sih, Bu? 10 susun kubus artinya
1 kubus ratusan. 1 susun kubus ratusan terdiri dari 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Jadi hasilnya adalah 100. Jadi kalau kubusnya ada 100, jadi bacaannya gimana sih? Nah, kita membacanya ada kubus ratusan. Kenapa dibaca kubus ratusan? Karena terdiri dari 3 angka. Contohnya ada 100, 200, 300, 400, 500, sampai 900. Nah, itu semua disebut ratusan. Ratusan terdiri dari 3 angka. Apakah anak-anak ibu semua sudah paham? Pastinya sudah paham dong, kan anak-anak ibu rajin semua dan juga hebat-hebat semua. Nah, selanjutnya ada 1 kubus besar. 1 kubus besar dibaca ratusan karena dalam 1 kubus terdapat 10 kubus puluhan. Ini dibaca dengan kumpulan kubus ratusan. Nah, contohnya selanjutnya ada dalam kotak besar, dalam kubus besar itu terdapat 100 kubus. Kenapa? Karena ada 10 kubus kecil. 10 kubus kecil itu artinya ada 100 kubus. Nah, yang selanjutnya ada 3 kelompok kubus. 3 kelompok kubus yang artinya satu kelompok terdiri dari 10 kubus kecil. Jadi kalau 3 itu terdiri dari 30. Dan pada kubus selanjutnya terdapat 2 kelompok kubus yang mana satu kubusnya terdiri dari 4 kubus. Jadi kalau 2 kubus satuan itu artinya ada 8. Jadi kalau kita jumlahkan 100 ditambah 30 ditambah 8 artinya hasilnya adalah 138. Berapa hasilnya anak-anak ibu? 138. Dibaca 138. Nah, anak-anak ibu, kita berlatih dulu ya. Hitunglah jumlah kubus berikut ini. Nah, ayo sama-sama kita hitung. Nah, pada kotak pertama terdapat 1 kubus besar yang terdiri dari beberapa kubus. Nah, pada kotak kedua terdiri juga dari beberapa susun kubus. Begitu juga dengan gambar ketiga terdiri dari beberapa susun kubus. Kubus besar itu isinya 100. Beberapa kubus itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu kubus isinya 10, jadi artinya ada 70 kubus. Nah, di sebelahnya ada 2 susun kubus, yang mana terdiri dari 8 kubus. 100 ditambah 70 ditambah 8, hasilnya adalah 178. Jadi banyak kubus ada 178 dan dibaca 178. Berapa anak-anak ibu? 178. Nah, untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3, anak-anak ibu coba kerjakan sendiri ya. Selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya ayo bernyanyi dengan judul Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal. Ayo kita sama-sama bernyanyi ya anak-anak.
1, 2, 3. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Nah, akhirnya selesai sudah pembelajaran kita subtema 1. Semoga anak-anak ibu semua paham dengan materi yang ibu sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.